Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi ini diambil dalam 1 Tesalonika pasal 3 dengan tema berdiri teguh dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata berdiri teguh berarti kokoh, tidak goyah atau tidak tergoncangkan, tidak terombang-ambingkan, dan tinggal tetap. Namun berdiri teguh bukanlah hal yang gampang, apalagi jika diperhadapkan dengan situasi yang sulit atau dalam kesusahan. Sangat tidak mudah untuk bisa bertahan dalam mempertahankan iman. Dalam hal ini Paulus sadar akan situasi yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus sangat khawatir kalau ada di antara mereka yang goyah imannya, mereka kalah oleh pencobaan, dan khawatir usaha mereka menjadi sia-sia. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengirim Timotius untuk menemui mereka supaya menguatkan hati dan menasihati mereka agar tidak goyah. Dan Paulus ingin tahu tentang iman mereka, apakah mampu bertahan saat mereka dicobai dalam pelbagai pencobaan. Sangatlah wajar jika Paulus khawatir karena situasi bisa saja membuat jemaat meninggalkan iman mereka. Namun kekhawatiran Paulus akhirnya terobati setelah Timotius kembali kepadanya dan membawa kabar yang menggembirakan tentang kehidupan jemaat di Tesalonika. Dikatakan, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Inilah kabar baik, kabar sukacita yang dibawa Timotius tentang keteguhan iman jemaat di Tesalonika. Mereka tetap berdiri teguh dalam Tuhan meskipun dalam kesusahan. Kabar yang membangkitkan semangat melayani bagi Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Rasul Paulus berkata, "Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan." Dan ayat yang ke-9 mengatakan, "Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita." Jemaat di Tesalonika mampu menjadi jemaat yang terbaik, yang menggembirakan hati Paulus. Tentunya adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Paulus adalah seorang pelayan yang luar biasa. Dia tidak hanya puas dengan apa yang telah didengarnya, tapi Paulus tetap memiliki kerinduan untuk berjumpa secara langsung dengan mereka. Di ayat 10 dan 11 merupakan isi doa Paulus yang menyatakan kesungguhan dan kerinduannya untuk berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Selain itu, Paulus juga tetap mendoakan jemaat di Tesalonika agar mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Paulus kemudian juga berdoa agar Tuhan menguatkan hati mereka supaya mereka tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Melalui firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 3 ini, mari kita belajar dengan jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu berdiri teguh di dalam Tuhan walaupun menghadapi berbagai kesulitan hidup. Kita juga dapat belajar bagaimana cara mereka mempertahankan iman, kasih, dan kesetiaan mereka kepada Tuhan dan juga kepada Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 mengatakan, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.